Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang edisi Senin 12 Desember 2022. Kembali bersama saya dan kita memasuki episode ke-6 dari pembelajaran Injil Matius. Renungan hari ini saya beri judul Merasa hidup saudara tidak sesuai dengan rencana, cobalah perhatikan Yusuf. Nah saudara, mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa yang bekerja di dalam segala sesuatu di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kadangkala ya Tuhan, kami tidak begitu selalu peka akan tuntunan-Mu, dan kadangkala kami merasa bimbang, kami merasa ragu, atau kami merasa frustrasi dengan keadaan hidup kami. Oleh sebab itu, pimpinlah kami dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, agar kami boleh melihat kebenaran dari firman-Mu yang akan menuntun kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Saudara, dalam salah satu karya terkenal di dunia oleh J.R.R. Tolkien, yaitu dalam kisah berjudul The Hobbit, adalah kisah tentang seseorang dari kaum Hobbit yang bernama Bilbo Baggins, paman dari Frodo, tokoh utama dalam kisah Lord of the Rings. Kisah itu dimulai dari seseorang bernama Bilbo Baggins yang hidup di desa Hobbit. Dia adalah seorang biasa tanpa punya impian untuk menjadi besar atau menjadi orang terkenal, apalagi menyelamatkan sebuah bangsa atau bahkan banyak bangsa. Tetapi hidupnya yang biasa-biasa itu berubah di saat seorang penyihir yang baik melibatkannya dalam sebuah perjalanan bersama kaum dwarf untuk mengklaim kembali sebuah kerajaan gunung yang bertahun-tahun sebelumnya telah diruntuhkan oleh seekor naga yang kejam. Bilbo awalnya sama sekali tidak mau ikut, tetapi kemudian dia terpaksa ikut karena keadaan. Tetapi peristiwa demi peristiwa membangun ikatan antara Bilbo dengan Gandalf, sang penyihir itu, dan juga dengan sang keturunan raja dari kerajaan yang telah runtuh itu, beserta para pengikutnya. Nah, saudara, hidup kita kadangkala terasa biasa. Namun di suatu momen, di suatu peristiwa, mungkin kita merasa hidup kita berada di posisi yang tidak kita harapkan. Seperti Bilbo tadi. Tetapi ini adalah sesuatu yang tanda petik normal sebagai manusia. Sebab hidup kita sebenarnya bukanlah tentang diri kita saja, melainkan utamanya adalah tentang Allah. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf, tunangan Maria, yang kemudian menjadi ayah wakil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Matius 1 ayat 19 hingga 25 dikatakan ya, dicatat tentang Yusuf. Karena Yusuf suaminya, yaitu suami Maria, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, saudara, bayangkan kalau kita, khususnya kaum laki-laki, berada di posisi Yusuf. Ia tinggal di daerah Galilea, yaitu di kota Nazaret. Dia seorang tukang kayu, meskipun dia adalah keturunan dari Raja Daud, jadi dia sebetulnya ada keturunan bangsawan.
Dia dibesarkan dalam lingkungan Yahudi yang normal di negeri asalnya dengan Maria, tunangannya. Segala sesuatu nampak normal seperti pemuda Yahudi pada umumnya pada masa itu. Tetapi mendadak dalam satu hari semua berubah. Pengalaman yang tidak terduga, perjalanan panjang yang tidak dia rencanakan, dimulai dengan berita dari kekasihnya Maria bahwa dia hamil secara ajaib oleh Roh Kudus. Dan ketika dia mempertimbangkan apa yang harus dia perbuat, dia membutuhkan bantuan nasihat dari seorang malaikat untuk membuatnya yakin apa yang terjadi pada Maria memang benar-benar adalah mujizat, bukan karena Maria berzina, dan membuatnya tetap melanjutkan pertunangan mereka. Dia menikahi Maria. Nah, saudara, seolah belum cukup dengan segala kejutan yang terjadi, mungkin pernikahan yang lebih cepat, kita dapat menebak perasaan Yusuf ketika tidak lama kemudian diumumkan oleh pihak Kekaisaran Roma bahwa setiap warganya harus mengikuti sensus yang mengharuskan mereka kembali ke negeri asal atau negeri nenek moyang mereka untuk mendaftarkan diri. Ini terjadi pada saat Maria sudah hamil tua. Meski kisah ini tidak diceritakan oleh Matius, melainkan oleh Lukas. Tetapi Matius dengan jelas mengatakan bahwa Maria melahirkan Yesus di Bethlehem. Ya, padahal Yusuf dan Maria berasal atau tinggal di Galilea, di kota Nazaret. Lukas yang menceritakan detail itu. Dan mereka harus kembali ke Bethlehem pada waktu Maria sedang hamil tua. Sebab mereka adalah keturunan Daud, dan Daud berasal dari kota Bethlehem. Dan kita tahu ceritanya bahwa Maria akhirnya melahirkan di sana. Dan perjalanan ini berjarak sekitar 36 km. Jadi bayangkan kesusahan yang dialami Yusuf yang harus kembali ke kota asal, negeri asal di Bethlehem, membawa serta Maria yang sedang hamil. Belum lagi kalau kita mengingat bahwa Yusuf adalah seorang tukang kayu sederhana, bisnis kecilnya itu terpaksa mengalami interupsi oleh peristiwa ini. Tetapi apakah Yusuf menyadarinya atau tidak? Yang jelas Matius menyadari bahwa perintah kaisar itu untuk mensensus penduduk justru menggenapkan apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika, yaitu bahwa di Bethlehemlah akan bangkit Sang Mesias, seorang pemerintah di Israel yang asalnya dari masa lampau. Itu dicatat di dalam Mika 5 ayat yang kedua. Ya, jadi Yusuf, interupsi itu mungkin merepotkan engkau, tetapi ternyata adalah tangan Allah yang hendak menggenapi rencananya. Nah, saudara, tetapi seolah belum cukup dengan segala kesusahan ini, Yesus kemudian dilahirkan di kandang ternak sebab penginapan penuh. Sekali lagi, kisah ini diceritakan oleh Lukas. Dengan kelahiran Yesus yang spektakuler diikuti dengan kedatangan gembala, diceritakan oleh Lukas. Dan oleh Matius diceritakan tentang kunjungan para majus dari timur. Yusuf punya alasan yang bagus untuk sepenuhnya berharap menjadikan Bethlehem sebagai tempat tinggal permanen bagi mereka. Sebab orang-orang Majus membawa persembahan yang berharga bagi kelahiran Tuhan Yesus. Nah, tetapi setelah kunjungan orang Majus ini yang memberikan persembahan berharga, tetapi mendadak muncul sebuah interupsi yang juga tidak diduga-duga kembali dari malaikat yang memperingatkan kepada Yusuf, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan respon Yusuf adalah, Yusuf bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ya, Herodes yang dimaksudkan di sini adalah Herodes Agung. Kembali, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, saudara, sekali lagi kita melihat terjadi interupsi dalam hidup Yusuf, dan Yusuf kembali harus melakukan perjalanan yang kurang lebih 36 km juga jaraknya dari Bethlehem ke Mesir. Tapi perbedaannya adalah perjalanan kali ini mayoritas melewati daerah padang gurun. Satu perjalanan yang tentu tidak mudah atau tidak menyenangkan.
Nah, sekali lagi kita juga melihat tidak tahu berapa lama persisnya Yusuf atau keluarganya tinggal di sana. Tetapi referensi Herodes yang memerintahkan pembunuhan semua anak berusia 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang maju sebelumnya, maka ada kemungkinan Yusuf tinggal di Mesir selama 2 tahun. Dan apakah setelah peristiwa pembantaian anak-anak di Bethlehem itu terjadi, apakah Herodes langsung meninggal dunia? Mungkin ada jarak juga sekian waktu lamanya. Jadi bisa kita asumsikan mungkin Yusuf tinggal di Mesir 3-5 tahun. Jadi cukup lama. Dan mungkin saja Yusuf sudah mulai membangun kehidupannya di sana. Tetapi apa yang kita lihat kemudian adalah terjadi interupsi kembali. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Jadi lagi-lagi interupsi, lagi-lagi perubahan. Tetapi kita melihat Yusuf taat. Tidak tampak dia protes atau dia ragu atau dia punya rencana yang berbeda seperti Nabi Yunus. Dan saat mereka hendak kembali ke Bethlehem, kemungkinan ya, lagi-lagi terjadi interupsi. Ayat 22. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus, yaitu anak Herodes Agung, menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, saudara, persimpangan jalan yang tidak direncanakan dalam hidup Yusuf adalah bagian dari rencana Allah. Dalam konteks ini adalah untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Nah, saudara, ini juga hal yang cukup umum terjadi dalam hidupan para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka semenjak mengenal Tuhan Yesus mengalami perubahan arah hidup yang memasuki kehidupan yang tidak mereka rencanakan. Dan biasanya mereka tidak langsung mengerti pada momen tersebut. Tetapi jalan Allah seringkali tidak sama dengan yang kita rencanakan. Karena hidup kita sebenarnya adalah tentang Dia, bukan tentang kita. Allah mengatur segala sesuatu lebih dari yang dapat kita ketahui. Untuk apa? Dalam setiap peristiwa yang tidak kita duga. Tetapi kalau kita adalah umat Tuhan, kita masuk di dalam rencana Tuhan. Biarlah kita belajar seperti Yusuf, seorang yang tulus, seseorang yang beriman. Ketika Tuhan menunjukkan kepada jalan yang tidak dia duga, tapi dia taat kepada tuntunan Tuhan. Kiranya dalam hidup kita pun diberikan kepekaan dan juga ketaatan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Meskipun rencana Tuhan itu ada kalanya berbeda jauh dari apa yang kita pikirkan atau yang kita harapkan. Bahkan mungkin kurang menyenangkan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentulah Dia menyediakan anugerah demi anugerah agar hidup kita benar-benar bisa memuliakan nama-Nya. Sampai di sini kita akan melanjutkan perenungan kita dari Injil Matius di minggu depan di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.